Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Safila dari kelas 3B D3 Teknik Telekomunikasi. Saya akan menjelaskan tentang blok diagram 2G, 4G, dan 5G. 2G atau GSM. GSM adalah sistem komunikasi seluler standar generasi kedua yang dikembangkan untuk mengatasi masalah sistem yang terpisah-pisah pada sistem seluler generasi pertama di Eropa. GSM merupakan sistem seluler pertama di dunia yang memiliki rincian modulasi digital dan arsitektur di tingkat jaringan serta layanan. Blok diagram 2G atau generasi kedua. Satu, mobile station atau MS. Stasiun seluler atau MS adalah telepon seluler dengan layar pemroses sinyal digital dan pemancar radio yang diatur oleh kartu SIM yang berfungsi pada suatu sistem. Perangkat keras dan kartu SIM adalah dua elemen terpenting dari MS. MS atau stasiun seluler paling banyak dikenali oleh telepon seluler yang merupakan komponen jaringan komunikasi seluler GSM yang dipantau dan dioperasikan oleh operator. Yang kedua, Network Switching Subsystem atau NSS. NSS adalah elemen GSM yang menyediakan manajemen aliran dan pemrosesan panggilan untuk perangkat seluler yang berpindah antar stasiun pangkalan. Sistem switching terdiri dari unit-unit fungsional yaitu MSC, Mobile Switching Center, dan VLR, Visitor Location Register. MSC yaitu mengendalikan panggilan telepon dan pemindahan antar sel, sedangkan VLR menyimpan informasi lokasi pengguna. Yang ketiga ada Base Station Subsystem atau BSS. Ini berfungsi sebagai koneksi antar subsistem jaringan dan stasiun seluler. Ini terdiri dari dua bagian, yang pertama Base Transceiver Station atau BTS. BTS bertanggung jawab atas protokol koneksi radio dengan MS dan berisi transceiver radio cell. Yang kedua ada Base Station Controller atau BSC. BSC bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya radio dari satu atau lebih BTS. Berikutnya ada Operation and Support System atau OSS. OSS adalah bagian dari desain jaringan GSM secara keseluruhan. Ini terkait dengan komponen NSS dan BSC. OSS terutama mengelola jaringan GSM dan beban lalu lintas BSS. Ketika jumlah BS meningkat karena peningkatan populasi pelanggan, beberapa tugas pemeliharaan dialihkan ke stasiun base transceiver, sehingga menurunkan tanggung jawab keuangan sistem. Tujuan penting dari OSS adalah untuk memiliki sinopsis jaringan dan membantu berbagai organisasi layanan dan pemeliharaan dengan pengaturan pemeliharaan rutin mereka. Berikutnya 4G LTE. Arsitektur LTE dikenal dengan suatu istilah SAE atau Sistem Arsitektur Evolution yang menggambarkan suatu evolusi arsitektur dibandingkan dengan teknologi sebelumnya. Secara keseluruhan, LTE mengadopsi teknologi EPS atau Evolved Packet System. Di dalamnya terdapat tiga komponen penting, yaitu UI, User Equipment, EUTRAN, Evolved UMTS, Terrestrial Radio Access Network, dan EPC, Evolved Packet Core. Berikut gambar blok diagram untuk 4G. Arsitektur dari LTE yaitu User Equipment atau UI. User Equipment adalah perangkat dalam LTE yang terletak paling ujung dan berdekatan dengan user. Peruntukan UI pada LTE tidak berbeda dengan UI dan UMTS atau teknologi sebelumnya. Berikutnya EUTRAN, Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network atau EUTRAN adalah sistem arsitektur LTE yang memiliki fungsi menangani sisi radio akses dari UA ke jaringan core. Berikutnya Evolved Packet Core atau EPC. EPC adalah sebuah sistem yang baru dalam evolusi arsitektur komunikasi seluler. Sebuah sistem di mana pada bagian core network menggunakan All IP. Berikutnya Mobile Management Entity atau MME. MME merupakan elemen kontrol utama yang terdapat pada EPC. Biasanya pelayanan MME pada lokasi keamanan operator. Berikutnya Packet Data Network Gateway atau PDN-GW.
Paket Data Network Gateway adalah komponen penting pada LTE untuk melakukan terminasi dengan paket data network. Berikutnya 5G. Teknologi jaringan 5G merupakan teknologi jaringan seluler generasi kelima yang menawarkan kecepatan internet lebih tinggi sehingga 20 kali lebih cepat dari generasi sebelumnya. Pada arsitektur di samping, sistem 4G mempunyai beberapa NF. Beberapa di antara terlihat sangat mirip dengan fungsi sesuai dengan core network generasi sebelumnya, 2G atau 3G maupun 4G. Hal ini tentu saja karena fungsi sebuah core network tidak banyak berubah, khususnya beberapa fungsi dasar seperti mampu berkomunikasi dengan UI, menyimpan data pelanggan, memungkinkan akses ke jaringan dan layanan eksternal, memberikan keamanan, serta mengelola akses jaringan dan mobilitas. Namun pada jaringan 5G, kita juga akan melihat beberapa fungsi baru yang sebelumnya tidak ada yang diperlukan untuk mengaktifkan fungsi-fungsi yang menjadi ciri khas 5G seperti pengiris dan jaringan service base. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.